Ibu Rahayu Rustianti, MPD, selamat datang Bu. Dengan tema bergerak bersama wujudkan anak Bontang sehat bebas stunting. Pembukaan acara kedua yang akan dipimpin oleh Ibu Aminah SPD. Kepada Ibu Aminah kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala dan bernilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Dan juga tidak lupa kepada ayah bunda semuanya yang berbahagia dan yang selalu kami banggakan. Pertama yang lauknya biasanya apa pun yang gampang, ayam, telur, terus ini kata mamanya lauknya apa, ayam, telur, sayur. Itu yang ditumbuhkan terlebih dahulu adalah karakternya. Saya sering bilang ini, daripada anak pandai membaca lebih baik yang ditumbuhkan, di mana mereka kemudian membuat program di setiap daerah itu ada Bunda PAUD. Nah, terus Bunda PAUD itu siapa? Bunda PAUD itu menggerakkan program pendidikan anak usia dini, ya, jadi seperti itu. Nah, ini selaras dengan program pemerintah kita. Hari ini, kenapa sih temanya di TK Negeri Pembina Parenting hari ini adalah bukan hanya kita mikirin stunting, tetapi bergerak bersama. Bergerak bersama, karena pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, bukan hanya menjadi tanggung jawab memberikan pembelajaran atau anak-anak wajib diajak belajar di jam 7 sampai dengan jam 9. Jangan diajak mengulang ya Bu ya. Meskipun kalau nanti ada keperluan itu bisa ada Bu Nisa ya, kalau mereka tuh melakukan pengenalan supaya mereka itu tumbuh gitu ya, tumbuh bisa menumbuhkan sikapnya. Kalau ngajarin baca itu dia bisa hafal, dan itu memang nampak sekali anak-anak itu adalah peniru dan hafal. Di mana anak akan mengalami gagal tumbuh. Jadi dia gangguan pertumbuhan sehingga tinggi badan anaknya tidak sesuai dengan usianya. Jadi diagnosisnya itu bisa dilihat dari standar WHO, kurva pertumbuhan. Harus setelah makan, biar nggak mual gitu. Apalagi di trimester pertama itu kan lagi mual-mualnya tuh. Ditambah lagi dengan pemberian tablet tambah darah, itu akan bikin makin mual. Tapi sekarang itu untuk pemberian ibu hamil sekarang tuh ada MMS namanya Bu.
Itu selain itu sanitasi dan hygiene. Biasanya kalau sanitasinya PHBS-nya kurang, itu bisa juga gampang diare jadinya adiknya. Gampang diare. Diare itu bikin turun drastis berat badannya. Kurangnya stimulasi akan bilang, ini anaknya berkebutuhan khusus nih. Bisa arahnya ke sana. Jadi dia jadi susah untuk menangkap pelajaran. Ya, tapi kok berat badan dan tinggi badannya masih belum sesuai. Nah, itu bisa dikonsultasikan sama dokter Salwa. Mumpung ada dokter Salwanya di sini ya Bu ya. Jadi kita akan membuka sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan. Jadi rajin memasak setiap pagi gitu ya. Selama ini karena sama-sama di rumah itu saya kerja, bapaknya kerja bangun pagi-pagi, jadi anak-anak yang lain saya serahkan uang makan di kantin gitu ya. Harus perhatikan dia makan berlebihnya ini ke gizinya atau enggak gitu. Kalau gizinya memang berlebih ya harus ditahan juga, karena efeknya nanti kadang tuh udah remaja itu udah sulit untuk menurunkan berat badan Bu. Anak-anak remaja ya udah sih mah makan aja gitu. Melalui paguyuban tadi sudah disampaikan Bu Hilda, kita tidak bermaksud mengkotak-kotakan atau membuat kelompok-kelompok tertentu atau membuat geng-geng tertentu, ada Bu ya. Jadi tujuan dibentuknya paguyuban ini adalah memudahkan komunikasi sekolah dengan wali murid semuanya. Kemudian juga memudahkan ketika ada usulan dari wali murid yang ingin disampaikan ke sekolah. Pintar-pintar, jempol-jempol, yeah!